Kali ini Mimin bakal bahas anime yang diadaptasi dari gamenya. Judulnya adalah Devil Survivor 2 The Animation. Meski ada label 2-nya, tapi ini bukan berarti season 2. Jadi ceritanya emang diambil dari game Devil Survivor 2, dan setiap cerita Devil Survivor itu berbeda-beda. Ya sama kayak Final Fantasy lah, 7 yang gak ada hubungannya sama Final Fantasy 8 gitulah. Nah, film ini menceritakan peradaban manusia yang mau dihancurin sama Tuhan. Tatanan dunia manusia udah gak beres dan kudu dibikin ulang. Tapi ada sosok bernama Alcor yang merasa manusia masih layak diberi kesempatan. Karena itu diciptakanlah ujian untuk manusia. Iblis-iblis didatangkan ke dunia manusia. Jika manusia bisa bertahan dari serangan iblis itu, maka orang terakhir yang bisa bertahan bakal ketemu sama Tuhan. Dan diberikan pilihan mau ngembaliin dunia yang hancur, atau malah bikin ulang dunia dengan sistem yang baru. Waduh, ngeri banget ya tuh. Oke lah, gak usah kelamaan lagi, langsung saja kita sikat menuju ke alur ceritanya. Tapi sebelum kita mulai, pastikan pakai headset kalian, lupakan kenangan dengan mantan, atur posisi gelesotan, mari kita nonton dengan nyaman. Suatu siang, Hibiki ketemu sama sohibnya yaitu Daichi. Mereka adalah anak SMA biasa yang gak ada spesial-spesialnya. Mereka pergi buat jajan di Starbucks. Sambil ngopi mereka membahas mengenai masa-masa kuliah nanti. Gak lama kemudian Daichi nunjukin sesuatu dari ponselnya. Dia tahu website populer yang sering nunjukin klip kematian orang-orang. Menurut Daichi, kalau udah jadi member, mereka bakal dapat klip video kematian dari orang terdekatnya. Daichi iseng memotret Hibiki dan bikinin akun di website itu. Pas sudah jadi, ada notif dari Hibiki bakal dapat info misal ada video kematian terbaru yang diunggah. Di sekitar mereka ternyata ada juga orang yang membahas klip kematian kakak kelas. Konon klip kematian itu diunggah sebelum orang yang dimaksud meninggal. Pas sudah capek ngopi, mereka pun pulang. Di stasiun Daichi ngasih tahu kalau ada Nita, si cewek cakep dari kelasnya. Hibiki liatin Nita tapi dia nggak terlalu tertarik sama cewek itu. Saat itulah mereka dapat notif dari website klip kematian. Pas dibuka, ternyata udah ada klip baru. Video itu diputar. Di HP Hibiki nunjukin kejadian kecelakaan kereta yang membunuh Daichi. Mereka berdua pun langsung merinding karena video itu beneran kelihatan nyata. Dan kebetulan mereka juga lagi ada di stasiun yang tentu saja ada hubungannya sama kereta. Daichi berpositif thinking aja kalau website itu buat seneng-seneng aja. Tapi buat jaga-jaga, Hibiki juga ngajakin Daichi buat pergi dari stasiun. Saat itulah sebuah kereta melaju kencang di depan mereka. Kereta oleng dan jatuh menimpa Hibiki dan Daichi. Sama persis seperti adegan di video yang ada di website klip kematian. Semuanya menjadi gelap setelah kecelakaan tersebut. Ternyata Hibiki masih selamat. Pas lihat ke sekeliling, dia nemuin Daichi yang juga masih selamat. Di sekitar mereka udah banyak orang yang mati karena tertimpa reruntuhan. Saat itulah sosok iblis gentayangan di sekitar mereka. Di salah satu tempat, Anita berteriak histeris karena ada iblis. Salah satu ponselnya memunculkan cahaya dan tercipta monster lain. Monster itu segera menyerang iblis. Dari ponsel Daichi juga mancarin cahaya dan monster cebol kayak tuyul nongol. Monster itu ikutan menyerang iblis yang ada di sana. Pas sosok mengerikan itu gelut, Hibiki nyelamatin Nita dan membawanya ke arah Daichi. Para monster pun masih bertarung. Hibiki, Daichi, dan Nita segera pergi meninggalkan tempat itu. Pas sudah agak jauh, mereka berhenti sambil mencoba mengatur nafas. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi. Saat itulah Hibiki menjelaskan apa yang dia tahu. Saat kereta tadi terguling, Hibiki ditanyai apakah dia ingin mati atau tidak. Dan ternyata Nita sama Daichi juga ditanyai begitu. Hibiki memilih tidak mati dan user avatar di website itu yaitu Nike sekarang otomatis menginstalkan aplikasi pemanggilan iblis di ponselnya. Mereka tahu, mereka pun mencoba memahami situasinya. Iblis yang ditampilkan di ponsel mereka tidak menyerang. Daichi penasaran bagaimana dengan iblis yang menyerang mereka tadi. Hibiki berkata mungkin bukan hanya mereka yang menginstal aplikasi itu. Orang-orang yang meninggal di sana pun mungkin juga mengunduh aplikasi dan iblis yang muncul begitu saja. Setelahnya mereka pun mencari jalan keluar. Sementara itu di kota, para warga bergerombol untuk mendengar pidato dari pihak yang berwenang. Mereka diberitahu bahwa bencana berskala besar sudah terjadi sekitar pukul 1 siang. Ternyata insiden kereta jauh lebih mengerikan daripada yang terlihat. Seluruh gedung stasiun ringsek dan banyak korban berjatuhan di mana-mana. Tak hanya di stasiun, ternyata berbagai bencana mengerikan juga terjadi di berbagai kota di seluruh Jepang. Daichi baru saja menelpon keluarganya dan mengabarkan kalau dia baik-baik saja. Keluarga Hibiki juga sudah mengabarnya. Tinggal Nita yang belum bisa menghubungi keluarganya. Hibiki dan Daichi bertanya-tanya di mana rumah Nita. Cewek itu bilang rumahnya ada di Ariake. Lokasinya ternyata jauh dan juga kereta nggak bisa dipakai. Saat itulah asap hitam mengepul dari kejauhan. Hibiki dan Daichi ngajakin Nita pergi menjauh dari kota.
Pas Nita bertanya mau kemana, Hibiki bilang mereka bisa ke rumah Nita yang ada di Ariake. Di sisi lain, pasukan penyelamatan khusus akhirnya bertugas. Mereka menganalisis situasi yang terjadi. Salah satu dari mereka berkata bahwa kejadian itu sudah diramalkan sejak dulu. Mereka juga menerima berbagai kasus menambahkan sesuatu yang disebut di. Pimpinan mereka cewek bernama Saku ditelepon markas pusat. Dia mengabarkan sedang dalam situasi siaga 2. Setelahnya Sado berpikir bahwa munculnya di bukanlah masalah. Umat manusia harus bisa bertahan dari kiamat meski harus menggunakan para iblis. Hibiki, Daichi, dan Nita berjalan dari distrik ke distrik. Nita mencoba menghapus aplikasi di ponselnya, tetapi ternyata gak bisa. Hibiki bilang kalau sebelum mengetahui lebih jauh tentang aplikasi itu, mereka sebaiknya tetap bersama. Malamnya Nita mencoba menelpon keluarganya lagi. Namun seperti sebelumnya, telepon itu tak terjawab. Nita berpikir bahwa karena mereka memilih tidak mati, mungkin mereka dirasuki iblis. Namun Hibiki punya firasat lain. Dia merasa kalau mereka sedang diuji. Namun diuji oleh siapa dan untuk apa? Hibiki masih belum mengetahuinya. Daichi datang setelah beli minuman dari sebuah toko. Pas mereka udah mau minum, mendadak sesuatu muncul dari langit. Orang-orang di sana juga heboh dengan fenomena munculnya benda misterius itu. Benda tersebut jatuh ke tanah dan berputar-putar. Hibiki merasa itu pertanda bahaya dan mengajak teman-temannya untuk segera lari. Benar saja, benda itu langsung menciptakan ledakan keras. Beberapa orang terluka karena ledakan itu. Menyusulnya benda itu juga melancarkan tembakan beruntun ke sekeliling, sehingga banyak korban berjatuhan. Hibiki meminta Nita memanggil iblis untuk perlindungan. Tak punya pilihan lain, Nita memanggil iblis dari ponselnya. Benar aja, iblis itu segera melindungi mereka dari tembakan beruntun. Saat itulah Hibiki mendapatkan notifikasi dari HP-nya. Sebuah klip kematian baru saja diunggah. Pas dicek, video itu berisi Daichi yang terhempas keluar dari kaca mobil. Saat itu juga Daichi muncul sambil mengendarai mobil. Dia nekat menuju sosok yang menyerang para warga. Hibiki mencoba menghentikannya, namun dia terlalu lambat. Daichi sudah menabrakkan mobilnya dan ledakan pun tercipta. Hibiki berteriak histeris. Saat itu pula cahaya super terang muncul dari ponselnya. Beberapa orang di sebelah markas berkata bahwa sudah terdeteksi di yang tidak terdaftar. Seketika itu juga, iblis berwujud macan putih yang bernama Byakuya muncul. Hibiki yang memanggilnya meminta Byakuya menyerang benda yang membunuh banyak orang. Si macan beraksi dan melawan benda berbahaya itu. Awalnya dia kewalahan dan sempat terlempar. Namun Hibiki memintanya untuk terus melawan. Si macan bangkit dan lanjut bertarung. Sampai akhirnya dia pun berhasil menghabisi sosok tersebut. Si macan itu pun lenyap. Hibiki segera melihat ke tempat Daichi menabrak. Ternyata Daichi selamat dan sedang dibawa terbang iblis bersayap. Sosok itu adalah iblis yang muncul di ponsel Nita. Mereka bertiga pun berkumpul. Namun tak lama kemudian mereka dikepung banyak sekali orang. Kelompok itu mengaku sebagai organisasi pemerintah khusus, yaitu Perserikatan Meteorologi Jepang. Dipimpin Sako, kelompok itu berniat menangkap Hibiki dan teman-temannya. Mereka bertiga dibawa menggunakan sebuah mobil. Sepanjang perjalanan, Hibiki berpikir harusnya jalanan yang mereka lalui digunakan untuk evakuasi. Selain itu, Hibiki juga terkejut karena pemerintah sudah tahu hal yang akan terjadi. Harusnya jika memang begitu, kenapa pemerintah malah menelantarkan orang-orang? Mereka pun sampai di gedung pemerintahan, kemudian menuju ruang bawah tanah yang menjadi markas organisasi tersebut. Tak lama kemudian, para anggota organisasi memberi hormat saat seseorang datang. Beberapa saat setelahnya, Daichi dan Nita dikurung di sebuah ruangan. Daichi penasaran kenapa mereka ditahan. Menurut Nita, semua itu pasti karena mereka sudah memanggil para iblis. Namun Daichi bilang kalau semua itu pasti hanya salah paham. Sementara itu Hibiki dibawa ke tempat lain seorang diri. Dia bertanya kepada Sako kenapa hanya dia yang dibawa ke sana. Sako berkata bahwa hanya Hibiki yang perlu mengetahui kebenarannya. Mereka sampai ke tempat di mana banyak orang bekerja. Sako menjelaskan bahwa mereka adalah organisasi rahasia Jepang atau juga disebut GPS. Menurut Sako, GPS telah lama mengawasi perisai Jepang dan melindungi para penduduknya. Hibiki bertanya, apa itu perisai? Sako menjelaskan bahwa itu adalah semacam sistem pertahanan yang tersusun dari energi spiritual. Jika perisai itu sampai tertembus, maka musuh akan bisa menyusup masuk. Awalnya Hibiki mengira musuh yang dimaksud Sako adalah dari negara lain. Namun Sako membantahnya. Dia berkata musuh itu sangat sulit dihadapi oleh orang awam. Tetapi keberadaan mereka tak diragukan lagi.
Yang dimaksud Sako adalah fenomena goib. Hibiki pun kaget karena Sako ternyata membahas hantu alias iblis. Sako berkata bahwa organisasi mereka memiliki sebutan lain. Tetapi biar gampang, menyebut musuh dengan hantu atau iblis juga masuk akal. Hibiki pun bergumam bahwa dia sudah mengutus iblis untuk bertarung. Kepala Biro GPS yaitu Hotsuden Yamato datang. Dia berkata bahwa Hibiki sudah mengutus iblis yang bernama Byakuya, yang merupakan salah satu dari 4 simbol konstelasi Cina. Dan ternyata Byakuya tidak diutus oleh sebarang orang. Yamato berkata bahwa di Biro Tokyo tidak ada seorang pun yang mengutus iblis sekuat itu. Yamato berkata kekuatan mengutus iblis memang sudah ada sejak zaman dulu. Dia dan organisasinya memecahkan sihir dan mengubah ke dalam algoritma pemrograman, sehingga berhasil memanfaatkan para iblis. Hibiki pun tahu yang dimaksud Yamato adalah aplikasi pengutus iblis. Yamato membenarkannya, namun menurutnya harusnya aplikasi itu tidak diakses oleh orang awam. Hibiki penasaran kenapa aplikasi seperti itu bisa terinstal di HP-nya. Namun Sako bilang bahwa mereka juga belum tahu kenapa dan masih menyelidiki hal itu. Yamato berkata bahwa mereka sudah siap-siap mengantisipasi bencana itu. Hibiki kaget saat organisasi itu sudah tahu bahwa bencana akan terjadi tetapi malah tidak memberi peringatan dan melakukan evakuasi Sako bilang hal itu akan menyebabkan kepanikan massal dan mengganggu operasi dari organisasi mereka. Hibiki pun menyebut mereka egois. Namun Sako berkata bahwa hanya itu yang bisa mereka lakukan. Hibiki bertanya-tanya kenapa organisasi itu malah tidak menyelamatkan orang padahal punya fasilitas selengkap itu. Yamato berkata bahwa yang dikalahkan Hibiki tadi hanyalah iblis kecil. Iblis lain yang lebih kuat baru akan datang. Yamato berkata bahwa mereka harus menghadapi 6 musuh lagi dan mereka hanya perlu waktu 6 hari. Jika mereka tidak mengalahkan setiap musuh yang muncul, maka dunia bakalan hancur. Hibiki bertanya siapa musuh yang disebut-sebut Yamato tadi. Yamato pun menjawab kalau mereka adalah Spentarion. Sako menjelaskan Spentarion datang dari dunia lain ke dunia manusia dan hanya dikalahkan dengan kekuatan iblis. Karena Hibiki memiliki kekuatan iblis, maka Sako memintanya untuk membantu mereka. Di sisi lain, para peneliti organisasi itu sedang mengecek ponsel dari Hibiki dan teman-temannya. Setelah diteliti, sistem aplikasi pemanggilan iblis di HP mereka berbeda dengan apa yang dimiliki organisasi itu. Selain itu, kenapa aplikasi itu bisa dimiliki kalangan umum juga masih menjadi misteri. Dan jauh lebih kuat dibandingkan aplikasi bikinan para peneliti di sana. Pada sistem aplikasi itu, jika pemiliknya bukanlah pemanggil iblis yang kuat, maka iblis yang muncul justru akan membunuh pemanggilnya. Besoknya Hibiki menunggu Nita bangun. Setelah gadis itu bangun, Hibiki berkata bahwa mereka akan baik-baik saja. Setelah HP mereka diperiksa, pasti mereka akan dibiarkan pulang. Hibiki pun memikirkan hal lain. Memang benar mereka bisa diizinkan pergi, tetapi dunia sedang menunggu kehancuran. Tak ada artinya mereka pergi jika dunia akan hancur sebentar lagi. Malamnya, Sako mengantar mereka bertiga. Di perjalanan menuju Arike, Sako berkata dia akan mengantar Daichi dan Hita. Itulah isi perjanjian yang dibuat Hibiki. Daichi terkejut karena Hibiki akan bergabung dengan organisasi itu. Hibiki asal menjawab aja bahwa dia punya kemampuan bertarung. Daichi protes bahwa hanya karena Hibiki punya kekuatan bukan berarti dia harus menggunakannya. Mereka melanjutkan perjalanan dan sampai akhirnya mereka berhenti. Jalan di hadapan mereka pun sudah hancur. Rita mengkhawatirkan keluarganya. Dia memutuskan untuk berjalan sendirian melewati reruntuhan. Tetapi Daichi menahannya. Hibiki berkata bahwa mereka bisa saja berjalan kaki bersama dan menuju tempat pengungsian di dekat sana. Sako pun mengizinkan hal itu. Mereka pun diantar Sako ke tempat pengungsian. Daichi bertanya, harusnya GPS bisa melakukan evakuasi atau semacamnya. Tapi Sako bilang mereka punya misi sendiri. Setelahnya Sako berkata bahwa dia hanya bisa mengantar mereka sampai sana. Sako pun mengembalikan HP mereka dan bilang sudah memodifikasi HP mereka agar bisa menghubungi jaringan khusus GPS. Jika terjadi apa-apa, mereka bisa menghubungi organisasi GPS. Setelahnya mereka mencoba mencari sesuatu mengenai Ariake. Namun setelah mencari-cari di seluruh tempat itu, mereka tak mendapatkan info apapun. Hibiki pergi membeli air minum. Setelah dia kembali, mendadak iblis muncul di tempat pengungsian itu. Semua orang berlarian untuk menyelamatkan diri. Sementara Hibiki hanya tertegun. Tak punya pilihan lain, Hibiki memanggil Byakuya. Si macan putih muncul dan siap keluar. Hibiki meminta Byakuya membawa iblis itu keluar. Byakuya beraksi dan menerjang si iblis sampai terhempas keluar. Celakanya di luar ada banyak sekali iblis yang serupa. Ternyata mereka semua muncul karena aplikasi pemanggil iblis dari orang-orang celaka yang aktif dan memanggil iblis terus-menerus. Daichi mencoba memanggil iblisnya, tapi status di aplikasinya menunjukkan iblisnya yang sedang memulihkan diri. Hibiki meminta Daichi untuk berlari bersama semua orang yang ada di sana. Namun jelas saja Daichi tak mau meninggalkan Hibiki sendirian di sana. Hibiki meyakinkan Daichi bahwa dia bersama Byakuya yang kuat sehingga akan baik-baik saja.
Tak lama kemudian, sesosok iblis kuat yang lainnya muncul dan membantu Byakuya menghadapi para musuh. Saku datang dan bilang, iblis itu adalah dia yang memanggil dan namanya adalah Power. Saku berkata bahwa pasti ada HP yang tak terkendali di sekitar sana. Dia pun pergi sambil menyerahkan para iblis di sana di tangan Hibiki ya. Setelah Saku keluyuran ke sana sini, akhirnya dia menemukan HP yang memanggil iblis. Dia segera menginjak HP itu dan menghancurkannya. Seketika itu juga, tak ada lagi iblis yang berdatangan. Hibiki dan Byakuya juga sudah menghabisi semua iblis yang berkeliaran. Orang-orang di sana melihat Hibiki yang bekerja sama dengan iblis. Mereka khawatir jika Hibiki akan menyerang. Hibiki sendiri sudah menduga hal itu bakal terjadi ya. Namun ternyata ada anak-anak yang berterima kasih karena sudah diselamatkan. Akhirnya Hibiki dan kedua temannya kembali ke markas pusat GPS. Hibiki sudah memutuskan akan menggunakan kekuatannya selama dia bisa melindungi orang lain. Daichi juga sudah diberitahu bahwa dunia bakalan hancur, sehingga tak mau meninggalkan sohibnya sendiri ya. Sementara Nita juga ingin membantu. Setelahnya mereka dihadapkan ke sebuah monitor raksasa. Di monitor itu tampak wajah seseorang yang ternyata adalah sang profesor, bernama Kano Fumiya. Menurut Yamato, Fumiya adalah ilmuwan yang menangani sistem keamanan, GPS, dan sistem pengutusan. Hibiki dan yang lainnya kaget karena Kano Fumiya adalah cewek yang masih muda. Saku bilang kalau Fumi ada di kantor utama cabang Osaka. Tetapi ternyata Fumi menghilang seiring dengan munculnya Spenterion. Fumi mendadak hilang kontak sehingga rencana GPS menjadi berantakan. Yamamoto pun berkata bahwa Hibiki dan teman-temannya akan bergabung dengan pasukan pencari dan menemukan Fumiya. Mereka bertiga pun melakukan perjalanan dengan kereta menuju Osaka. Sepanjang perjalanan, Hibiki berterima kasih pada Daichi dan Nita karena mau menemaninya. Padahal menurut Hibiki, sebaiknya mereka berdua tetap ada di Tokyo. Daichi bilang dia gak mungkin meninggalin sohibnya. Sementara Nita percaya kalau berdiam diri gak akan menyelesaikan apa-apa. Hibiki kemudian berkata bahwa saat pertarungan kedua kemarin dia tahu kalau Byakuya lebih kuat dibandingkan iblis lain. Daichi yang punya iblis bernama Poltergeist juga bilang iblisnya itu kuat. Hibiki kemudian bilang kalau dia bukan bermaksud saingan kekuatan iblis. Saat itu Daichi bilang dia baru aja beli sepatu di pelelangan aplikasi iblis. Nita kaget karena ada sistem pelelangan dan belinya pakai apa. Daichi sendiri gak tahu, tapi yang jelas ada angka-angka yang berkurang setelah dia membeli. Pas Daichi dan Nita bangun memahami konsep lelang, Hibiki justru bilang dia akan melindungi mereka berdua. Beberapa saat kemudian, mereka sampai ke Osaka. Mereka bertemu dengan orang-orang dari GPS cabang Osaka. Seorang cewek nongol dan memperkenalkan diri bernama Kujo Hinako. Ada juga bocil tengil bernama Wukui Keita. Hinako menyambut baik kedatangan Hibiki dan kawan-kawan. Namun Keita malah bertingkah ngeselin. Dia gak mau ikut mencari Fumi karena punya urusan lain, yaitu berburu iblis. Si bocil pergi meninggalkan mereka. Hibiki dan yang lainnya heran dengan sikap si bocil laknat itu. Hinako bilang entah kenapa Keita terlihat gak takut dengan situasi yang terjadi. Daichi auto komen kalau Keita mirip kayak preman. Hinako kemudian ngajakin Hibiki dan yang lainnya menuju lab Fumi. Dia berkata bahwa tim pencari sudah melakukan pencarian di mana-mana, tetapi belum juga bisa menemukan keberadaannya. Hinako bilang sejak profesor menghilang, laboratoriumnya menjadi tak pernah tersentuh. Yang menjadi saksi bisu menghilangkan profesor hanyalah meja kerjanya di sana. Nita bertanya, apakah sudah ada petunjuk? Hinako bilang belum menemukan apa-apa. Bahkan profesor juga tidak memiliki tanda-tanda keluar dari gedung itu. Sementara itu Keita malah keluyuran di kota. Dia sebel sama orang-orang GPS yang terus mencari Fumi meski tak memiliki petunjuk. Menurutnya lebih baik pergi keluar dan melawan musuh yang berkeliaran. Saat itulah dia melihat iblis datang dari langit. Dia pun bergegas mengejarnya. Kembali ke Hibiki, dia sedang menyelidiki mengenai Fumiya. Daichi penasaran kenapa mereka malah ditugaskan melakukan pencarian. Padahal bisa gelut di luar sana. Hibiki sendiri berpikir sama. Namun dia merasa mungkin ada alasan lain kenapa mereka dikirim ke sana. Lama kemudian ada kehebohan di sana. Jaringan utama dari lapisan perisai udah diretas oleh pihak luar. Pas Hibiki tanya sama pemimpin di sana, dia malah disuruh diam aja karena bukan urusan mereka. Hinako bertanya, kenapa tidak dimatikan saja sistemnya daripada berhasil diretas? Tetapi jika sistem dimatikan, maka Osaka akan langsung kehilangan perisai sihirnya. Hibiki berkata mungkin ada orang yang membantu Spenterion. Dia berpikir mungkin ada orang lain yang mengincar mereka. Dia merasa itu bukan kebetulan. Dia yakin Hutsuin Yamato tahu hal itu akan terjadi. Di saat-saat situasi genting, mendadak ada notifikasi klip kematian baru sudah diunggah. Pas dicek, video itu menunjukkan Keita yang terkapar tak berdaya. Hinako mencoba mencari tahu di mana lokasi video itu berada. Setelah dicek, tempatnya ada di Festival Gate yang tak jauh dari sekitar sana. Hibiki segera meminta tim yang ada di sana mempersempit lokasi pelacakan hacker ke area di mana Keita diprediksi akan celaka. Setelah dilakukan, ternyata sang hacker beneran ada di lokasi itu. Saat itulah Yamamoto muncul di layar monitor dan berkomunikasi dengan Hibiki.
Dia meminta Hibiki pergi ke Festival Gate dan segera hentikan serangan hacker. Pengutus lain yang ada di sekitar sana juga akan segera dikerahkan. Hibiki kemudian membahas alasan dia dikirim ke sana adalah karena Yamato udah tahu hal itu akan terjadi ya. Namun Yamato tidak menjawab apa-apa dan meminta Hibiki segera bertindak. Hibiki tak punya pilihan lain. Setelahnya dia meminta salah satu pegawai untuk menghubungi Keita dan memintanya untuk tidak bergerak menuju Festival Gate. Sayangnya Keita sudah ada di lokasi ya. Saat dia dihubungi, mendadak ada iblis muncul. Dia pun segera menghindari serangan-serangan yang ada, kemudian memanggil iblis dari aplikasinya yang bernama Berserker. Sayangnya meski Berserker membantai semua iblis yang ada di sana, para iblis terus bermunculan seolah tak ada habisnya. Di saat-saat situasi genting, Hibiki dan yang lainnya sampai di sana. Keita berkata jika tak segera menemukan HP yang memanggil iblis, maka para iblis gak bisa dihentikan. Namun Hibiki bilang kalau itu adalah ulah hacker. Saat itulah Hibiki ditelepon Yamato. Dia diberitahu kalau hanya dia dan teman-temannya yang berhasil sampai di sana. Semua pengutus yang dikirim sudah dibantai di perjalanan. Hibiki shock mendengarnya. Namun Yamato berkata bahwa Hibiki harus segera menghentikan hacker. Lokasi hacker ada di sekitar 50 meter dari tempat Hibiki ya. Hibiki berkata dia dan Hinako akan menahan iblis yang ada di sana. Sementara Nita dan Daichi akan mencari hacker. Hibiki menggunakan Byakuyo untuk mengejar para iblis. Hinako juga segera beraksi ya. Tak mau kalah, Keita juga ikut bertarung. Karena situasi semakin genting, Yamato berkata mereka harus meluncurkan Almadel. Itu adalah virus rahasia yang dikerjakan oleh Profesor. Meski belum sempurna, namun Yamato tak punya pilihan lain. Virus itu pun diluncurkan dan seketika itu juga pergerakan iblis lawan jadi terputus-putus. Yamato berkata kepada Hibiki hanya itu yang bisa dia lakukan. Sementara itu, Nita dan Daichi sudah menemukan lokasi si hacker. Nita bersiap memunculkan iblis, namun dia malah diserang iblis raksasa dan dibawa melayang ke udara. Semua orang di sana syok dengan munculnya iblis itu. Nita dibanting ke bawah. Untungnya iblis Keita segera menangkap Nita. Setelah berhasil diselamatkan, Nita menuju ke arah hacker yang ada di sana. Pas dilihat, mereka semua terkejut karena pelakunya adalah Fumikano, sang profesor yang menghilang. Semua orang menduga kalau Fumikano sudah dicuci otak. Pantas saja, peretasan sistem terjadi sangat hebat karena pelakunya adalah pencipta sistem itu sendiri ya. Yamato meminta Hibiki menahan Fumikano. Hibiki pun mengutus Byakuyo untuk menyerang iblis yang menjaga Fumikano. Namun serangan petir yang diluncurkan Byakuyo ternyata tidak mempan melawan iblis itu. Hinako melancarkan serangan angin dengan iblisnya. Tapi iblis yang melindungi Fumi tidak terluka dan justru menyerang iblis Hinako sampai lenyap. Hibiki mengusulkan serangan kombinasi dengan Keita. Selain itu dia juga menghubungi Daichi untuk membantu aksinya. Byakuyo menyerang si iblis, namun iblis itu bisa menangkis serangan Byakuyo. Saat itulah Berserker maju dan menyerang iblis itu sampai kalah. Di saat yang bersamaan, Daichi maju dan menghancurkan server dari sistem peretas. Setelahnya aksi peretasan pun berhasil terhenti ya. Namun sosok iblis yang bisa ngomong muncul di sana. Dia berkata bahwa mereka terlalu cepat merayakan kemenangan. Dia pun melancarkan serangan maut. Keita mendorong Hibiki untuk menjauh, sementara dia terkena serangan mematikan. Di sisi lain, iblis yang bisa ngomong itu memerintah Fumi melakukan tugas pamungkasnya. Fumi pun mengaktifkan virus Almadel. Seketika itu juga virus tersebut aktif dan merusak sistem organisasi GPS. Hanya dalam sekejap sistem pertahanan GPS hancur total. Sehingga para penyusup itu bisa masuk ke sana. Hibiki bangkit setelah ledakan berakhir. Dia memeriksa teman-temannya saat melihat kondisi Keita. Dia terkejut karena klip kematian yang dia lihat beberapa waktu lalu benar-benar menjadi nyata. Di sisi lain di langit Osaka, sosok Snapterion yang mirip dengan pesawat tempur muncul di sana. Keita terbunuh seperti yang ada di dalam klip kematian. Hibiki masih terpukul dengan keadaannya itu. Namun dia segera dibawa pergi oleh sekelompok agen GP karena ada hal yang penting yang harus dilakukan. Septentrion yang disebut Merak sudah muncul di langit. Hibiki dan beberapa petugas harus berada di posisi terakhir untuk melindungi markas. Sementara itu Hinako dan yang lainnya bertarung di garis depan. Hibiki kesal karena dia hanya menunggu, sementara teman-temannya yang lain bertarung di depan. Namun perintah Yamato harus dijalankan. Hibiki tidak boleh meninggalkan pos penjagaan. Sementara itu, Merak telah melakukan pembantaian massal. Hinako bertarung bersama agen GP lainnya di garis depan. Sementara itu Nita justru pergi untuk mencari Hibiki ya. Di saat yang bersamaan, Hibiki tak tahan melihat pertarungan habis-habisan yang terjadi di garis depan. Ia merasa bisa membantu mereka menggunakan Byakuyo. Tak mau tinggal diam, Hibiki nekat kabur menggunakan Byakuyo dari pos penjagaannya. Tak lama kemudian, Nita justru sampai di tempat Hibiki yang baru saja pergi ya. Karena itulah Nita berniat menggantikan posisi Hibiki di garis pertahanan. Hibiki sampai di medan tempur. Dia mengarahkan Byakuyo dan menerjang Merak dengan kekuatan petir. Namun sialnya, serangan itu tak mempan sama sekali ya. Akhirnya mereka melancarkan serangan dahsyat. Ledakan habis-habisan pun terjadi ya. Dan banyak orang yang terluka parah termasuk Hinako.
Hibiki mendekati Hinako yang tergeletak tak berdaya. Saat itulah sosok misterius bernama Alcor muncul di depan Hibiki ya. Alcor bilang, karena keputusan Hibiki pergi meninggalkan pos pertahanan, sekarang Nita akan bertarung di garis terakhir. Mendengarkan Hibiki yang sangat terpukul, dia tak mau Nita celaka saat bertarung di garis pertahanan. Karena itu dia segera pergi bersama Byakuya untuk menuju garis pertahanan. Sementara itu Nita sudah diizinkan untuk bertarung. Secara mengejutkan, dia memanggil iblis yang sangat kuat bernama Kikurihime. Dibantu para anggota JP lain, dia menyerang Merak dengan kekuatan habis-habisan. Ledakan demi ledakan pun terjadi. Sampai akhirnya sebagian besar tubuh Merak berguguran. Celakanya, Merak masih belum berhasil dihentikan. Saat itu juga, Merak sudah menghimpun serangan dahsyat di tubuhnya. Tak membiarkan hal itu terjadi, Hibiki meminta Byakuya untuk menyerang Merak. Dengan kekuatan penuh, Hibiki dan Byakuya berhasil mengajar Merak tersebut sampai remuk. Serangan itu pun sukses membuat tubuh Merak mulai melebur lenyap. Semua orang pun bahagia atas keberhasilan penghancuran Merak. Celakanya, saat Hibiki lengah, Merak masih bisa menyerang. Untungnya Kuriki Ronaldo muncul dan menghabisi Merak menggunakan iblis panggilannya. Hibiki bertemu dengan Kurikiri. Ternyata Kurikiri adalah orang yang membenci JP. Di sisi lain, Yamato mendapat kabar bahwa markas cabang Nagoya udah diambil alih oleh para pemberontak. Pemimpin pemberontak adalah anggota JP, yaitu Kuriki Ronaldo. Hibiki diberitahu Kuriki bahwa Yamato adalah orang yang berbahaya. Karenanya, Kuriki meminta Hibiki untuk ikut bersamanya. Tetapi sesaat kemudian, Nita pergi mencari Hibiki. Celakanya Hibiki tak dapat ditemukan dimanapun. Semua agen jaksa melakukan pencarian, namun keberadaan Hibiki memang sudah menghilang. Yamato mengirimkan pasukan untuk pergi ke Nagoya dan menyelamatkan Hibiki. Gak taunya Daichi dan Nita udah menyusup ke rombongan itu. Setibanya di Nagoya, mereka berdua keluyuran mencari Hibiki. Di sebuah taman, mendadak segerombolan iblis muncul. Para pemberontak yang ada di taman mengerahkan iblis mereka untuk menyerang. Namun mereka kewalahan. Akhirnya Daichi dan Nita beraksi. Mereka turut membantu mempertahankan taman. Sampai akhirnya Hibiki muncul di depan sana. Dia memanggil iblis kuat lainnya, yaitu Suzaku. Dengan kekuatan Suzaku, Hibiki berhasil membakar habis para iblis yang ada di sana. Setelahnya Hibiki pergi meninggalkan tempat itu. Dia menemui Kuriki Ronaldo. Mereka berdua pergi ke sebuah ruangan. Di sana ada dua anggota JP yang terluka dan sedang dirawat. Kuriki menjelaskan bahwa Yamato itu orang berbahaya. Keadaan dunia saat ini memang sudah lama dinantikan Yamato. Ternyata Kuriki adalah mantan detektif karena kehebatannya dia direkrut pemerintah dan dijadikan anggota JP. Sejak saat itulah Kuriki mulai menyelidiki JP. Akhirnya dia tahu tujuan Yamato yang sebenarnya. Untuk mencegah dunia dari kehancuran, mereka harus melawan para Snapterion yang menyerang. Yamato berencana menghancurkan semua Snapterion yang muncul, kemudian beralih menguasai dunia setelah berhasil menyelamatkannya. Saat Kuriki mengetahui fakta itu, Yamato memintanya untuk tidak berbuat apa-apa. Karena itulah Kuriki memutuskan untuk pergi dan melakukan pemberontakan dan melindungi orang-orang. Tidak seperti Yamato yang seperti dulu yang terlambat beraksi. Kuriki berjuang sekuat tenaga untuk melindungi semua yang tidak bersalah. Setelahnya Kuriki mengajak Hibiki ke ruangan kontrol. Di sana dia diberitahu bahwa Snapterion akan muncul di Nagayo dalam waktu dekat. Tidak seperti Yamato, Kuriki sudah mempersiapkan semuanya untuk melawan Snapterion tersebut. Yang akan mengalahkan para Snapterion bukanlah JP maupun pemerintah Jepang, tetapi rombongan mereka. Saat itulah dua anggota JP yang tadi dirawat datang ke sana. Mereka bersedia membantu mengalahkan Snapterion yang akan muncul. Di sisi lain, Yamato mengingat masa kecilnya. Dia adalah anak super jenius yang bersifat dingin. Suatu ketika dia melakukan pemanggilan iblis pertama. Secara mengejutkan, dia berhasil memanggil iblis kuat yaitu Cerberus. Dengan Cerberus, Yamato malah membantai habis-habisan semua orang yang ada di sekitarnya. Beberapa waktu kemudian, Yamato didatangi anak bernama Alcor. Mereka bermain catur bersama. Kembali ke masa kini, Alcor juga datang menemui Yamato yang sedang merenung. Mereka membahas bahwa waktunya hampir tiba. Yamato mendapat notifikasi klip kematian. Di saat yang bersamaan, Alcor menghilang. Saat semua sudah dipersiapkan, Daichi dan Nita akhirnya bertemu dengan Hibiki. Ternyata sebelum perjalanan di kereta, mereka melihat klip kematian Hibiki. Karena itulah Daichi dan Nita mengajak Hibiki pergi ke Tokyo. Tapi Hibiki menolak karena dia harus bertarung di sana. Akan ada Snapterion yang muncul tak lama lagi. Di sisi lain, dua anggota JP bernama Jungo dan Air yang menyusup ke markas pemberontak. Mereka mulai melakukan penyerangan dengan iblis. Tak lama kemudian Kuriki datang dan melawan mereka berdua. Sambil ngoceh menceramahi mereka berdua, Kuriki mencoba menghentikan Jungo dan Air. Sampai akhirnya Snapterion pun muncul. Lokasinya tepat ada di tempat Kuriki berada. Snapterion itu berbentuk lingkaran misterius dan mulai melakukan penyerangan. Tak lama kemudian Hibiki datang ke sana dan ikut membantu. Daichi dan Nita tahu bahwa klip kematian berlokasi di pertarungan itu. Ia meminta Hibiki menjauh dari sana. Namun Hibiki ngeyel, dia terus bertarung melawan Snapterion.
Namun sayangnya kekuatan Hibiki dan para anggota pemberontak tidaklah cukup kuat untuk mengalahkan Snapterion tersebut. Sampai akhirnya Hibiki terjatuh dan HP-nya terlempar mundur. Snapterion menghimpun kekuatan dan siap menyerang Hibiki ya. Kejadian itu sama persis seperti yang ada di klip kematian. Hibiki bakal terbunuh setelah menerima serangan dari Snapterion itu. Untungnya sebelum kejadian itu terwujud, sebuah serangan muncul dari atas dan menghentikan Snapterion. Ternyata yang muncul di sana adalah Yamato dengan kekuatan dahsyatnya. Yamato berhasil menghancurkan Snapterion tersebut. Setelahnya Hibiki protes karena Yamato tak pernah ikut bertarung padahal punya kekuatan sehebat itu. Yamato bilang bahwa dia membutuhkan bidak agar manusia bisa bertahan dari kiamat. Meski begitu Hibiki menolak disebut sebagai bidak. Dia tetap menganggap apa yang dilakukan Yamato tidaklah benar. Saat itulah Alcor datang ke sana. Dia berkata bahwa itu adalah pertama kalinya mereka bertiga bertemu secara langsung. Alcor menjelaskan Yamato datang ke sana setelah mendapat klip kematian Hibiki ya. Semua orang terkejut dengan munculnya Alcor. Saat itu Alcor bertanya apakah Hibiki akan ikut dengan Yamato atau tetap bersama dengan Kuriki ya. Hibiki sendiri masih bimbang. Kuriki mencoba membujuk Hibiki, namun Alcor meminta iblis bernama V-Force untuk menghentikan Kuriki ya. Semua orang terkejut karena Alcor bisa memanggil iblis tanpa HP ya. Terlebih ternyata V-Force bisa berbicara. Seketika itu juga anak buah Yamato bermunculan dan memanggil iblis masing-masing. Namun V-Force menghabisi mereka semua tanpa kesulitan. Alcor akhirnya berkata, dialah yang sudah menciptakan aplikasi pemanggil iblis sekaligus yang sudah menginstal aplikasi itu ke semua orang. Tujuannya adalah mencari sang cahaya. Dulu dia menemui Yamato dan memintanya menjadi sang cahaya, namun Yamato menolaknya. Karena itulah Alcor sedang mencari sang cahaya baru. Yamato tak menggubris omongan Alcor. Dia meminta Hibiki bergabung dengannya. Alasannya simpel, karena besok Snapterion akan muncul di 3 kota sekaligus, yaitu Tokyo, Osaka, dan Nagoya. Yamato ingin Hibiki melindungi Osaka. Dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Hibiki berkata dia bukanlah bidak Yamato. Dia akan bertarung melawan Snapterion. Tetapi bukan karena diperintah Yamato, melainkan untuk melindungi semua orang. Yamato tak peduli karena yang penting Hibiki melawan Snapterion. Hibiki melanjutkan jika suatu hari nanti Yamato menciptakan dunia baru yang buruk, maka Hibiki akan bertarung melawannya. Yamato pun tak peduli dengan hal itu. Setelahnya dia meminta Kuriki untuk melindungi Nagoya. Kuriki sebel karena diperintah oleh Yamato. Tetapi dia juga tak punya pilihan lain karena memang harus bertarung. Setelah itu mereka semua melakukan persiapan untuk pertarungan besok. Sampai akhirnya waktu pertarungan pun tiba. Hibiki, Daichi, dan Nita dikirimkan ke Osaka. Di sana Hibiki senang melihat Hinako yang ternyata masih hidup. Di sisi lain, Yamato nekat pergi ke Tokyo sendirian. Dia yakin bisa mengajar Snapterion yang akan datang ke Tokyo seorang diri ya. Snapterion bernama Magress muncul di kota secara bersamaan. Bentuknya adalah bola raksasa berduri yang menggelinding dan memusnahkan apa saja. Pertarungan di setiap kota pun dimulai. Kuriki memimpin pasukan pemberontak dibantu Airi dan Jungo melawan Magress di Nagoya. Sementara itu Hibiki, Hinako, Daichi, dan Nita melawan Magnus yang ada di Osaka. Di Tokyo Yamato bertarung seorang diri. Setelah bertarung cukup lama, Hibiki menyadari Magnus memiliki inti seperti merah. Jika dia menghancurkannya, maka Magress akan musnah. Dia pun meminta Byakuya menyerang inti Magress. Serangannya berhasil dan Magress mulai melebur. Namun tak lama kemudian Magress mulai bergenerasi lagi ya. Pertarungan pun berlanjut. Di tengah-tengah pertarungan, Hibiki mendapatkan klip kematian. Di video itu terlihat bahwa Kuriki akan terbunuh. Karena khawatir, Hibiki segera menelpon Kuriki ya. Namun ternyata Kuriki tidak gentar sama sekali ya. Kemarin kematian Hibiki berhasil dihindari ya. Dia optimis dapat menghindarinya juga. Di Tokyo, Yamato juga menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya. Dia siap menghabisi Magress tetapi tahu kalau Magress akan beregenerasi ya. Karenanya dia menghubungi regu yang ada di Osaka dan Nagoya. Dia memberitahu bahwa inti Magress harus dihancurkan secara bersamaan agar benar-benar hancur. Yamato pun memberikan komando kapan mereka harus menyerang bersamaan. Celakanya Magress sudah menimbulkan banyak sekali kehancuran. Pertarungan untuk menghentikan Magress pun semakin sulit. Di Nagayo, Airen menggunakan kekuatan penuhnya. Iblisnya menciptakan kristal penahan Magress. Tak lama kemudian Yamato memberikan aba-aba. Dia, Hibiki, dan Kuriki melancarkan serangan pamungkas bersamaan. Ketiga inti Magress pun hancur lebur di saat yang sama. Celakanya di Nagayo, Magress sempat melancarkan serangan beruntun sebelum tewas. Akhirnya Kuriki dan semua anggota pemberontak tak bisa selamat. Hanya Airen dan Jungo yang sempat selamat dari kejadian itu. Sore harinya, Hibiki sedang merenung sendirian di sebuah jembatan. Saat itulah Alcor muncul di sebelahnya. Hibiki bertanya, kenapa Alcor tidak ikut membantu pertarungan?
Akhirnya Alcor pun menjelaskan sistem dunia kepada Hibiki ya. Menurut Polaris sang pencipta sekaligus sang maha kuasa, umat manusia mulai kacau. Sehingga tatanan dunia harus diubah, dihancurkan, kemudian dibuat dari awal. Namun Alcor ternyata ingin memberi kesempatan kepada para manusia. Dia menciptakan mekanisme pemanggilan iblis tersebut. Jika umat manusia bisa membuktikan mereka layak, artinya bisa bertahan dari gemburan iblis, maka ada kemungkinan Polaris akan membatalkan rencananya. Alcor tidak bisa langsung melawan Polaris, karena bagaimanapun dia adalah pedang dari Polaris itu sendiri ya. Alcor adalah mekanisme yang dibuat Polaris untuk mengubah tatanan dunia. Dengan kata lain, Alcor adalah salah satu dari Snapterion. Karena itulah Alcor memberi kesempatan manusia untuk melawan menggunakan aplikasi pemanggilan iblis yang dia ciptakan. Saat itulah Hibiki melihat sesuatu di depan sana. Ruang dan waktu terdistorsi dan berubah menjadi hitam pekat secara perlahan-lahan. Alcor berkata bahwa itu adalah wujud kehancuran yang menanti umat manusia jika tidak bisa bertahan. Umat manusia beserta seluruh kehidupan di bumi akan terdistorsi dan menjadi kehampaan. Setelah mengatakan itu, Alcor langsung menghilang. Besoknya, Snapterion muncul di Sapporo. Karena bentuknya sangat besar dan munculnya di ionosfer, maka Hinako dan Airi yang dikirim untuk membasmi Snapterion bernama Aliot itu. Mereka berdua sudah sampai di lokasi ya. Saat Aliot sudah muncul, mereka berdua memanggil iblis mereka masing-masing. Kedua iblis itu dapat melakukan serangan jarak jauh. Sampai akhirnya, salah satu iblis panggilan yaitu Shiva melancarkan serangan dari bawah. Serangan itu dengan telak menghancurkan inti Aliot. Snapterion itu pun berhasil dikalahkan. Airi dan Hinako pergi meninggalkan Sapporo. Saat itulah sesuatu muncul dari langit. Bangkai Aliot tak melebur lenyap, melainkan jatuh ke bawah. Tak ada yang bisa menahannya. Airi dan Hinako melihat Sapporo beserta semua warganya tertimpa tubuh raksasa Aliot. Hibiki menemui Yamato. Dia tahu kalau Yamato sudah mengetahui kondisi tubuh Aliot. Hibiki protes karena Yamato membiarkan sebuah kota hancur tertimpa Aliot. Namun Yamato berkata bahwa tak ada cara lebih efektif untuk mengalahkan Aliot. Malamnya Yamato mengadakan makan malam bersama Hibiki dan tim lainnya. Dia berkata bahwa Snapterion tersisa 2 lagi ya. Jika sudah mengalahkan semua Snapterion, maka dunia bisa diselamatkan. Namun ternyata tujuan Yamato bukan sebatas menghancurkan semua Snapterion. Setelah mengalahkan semua Snapterion, mereka bisa bertemu dengan Polaris, sang pencipta sekaligus pengatur semesta. Tujuan Yamato adalah mengalahkan Polaris. Hibiki tahu, berdasarkan berkas yang ditinggalkan Kuriki, Yamato ingin mengatur ulang tatanan dunia setelah mengalahkan Polaris. Dengan begitu maka dunia baru bisa diciptakan sesuka hati oleh Yamato. Ternyata Yamato tidak membantah hal itu. Dia memang ingin menciptakan dunia baru, di mana orang-orang berbakat yang akan memimpin. Dia pergi setelah mengatakan itu, sementara orang yang masih terkejut mengetahui tujuan Yamato yang sesungguhnya. Besoknya, Snapterion baru muncul. Nita diminta untuk melakukan pengorbanan demi memanggil iblis kuat bernama Luke. Karena diberitahu kalau pengorbanannya akan menyelamatkan banyak orang, Nita pun mau. Saat Snapterion bernama Mizar muncul, akhirnya Hibiki tahu kalau Nita akan dikorbankan. Dan Luke berhasil dimasukkan ke tubuh Nita. Yamato mengendalikan tubuh Nita, kemudian membuatnya melesat ke tempat sebuah naga legendaris bernama Sako tertidur. Dengan kekuatan Luke, naga itu pun bangkit. Setelahnya Sako melesat dan menelan tubuh Mizar sampai habis. Snapterion pun berhasil dikalahkan. Hibiki segera pergi mencari Nita, karena tak mau tubuh cewek itu hancur menerima kekuatan Luke. Sementara itu, Luke murka karena dikendalikan orang tak punya hati seperti Yamato. Luke pun mengamuk dan mencoba mencari Yamato. Hibiki berhasil menemui Nita, tetapi cewek itu nggak bisa disadarkan. Yamato bilang kalau Nita udah mati ya. Agar bisa menghabisi Luke, maka tubuh Nita harus dimusnahkan. Tetapi Hibiki tidak mau, dia akan melindungi Nita. Luke melancarkan serangan dahsyat yang membuat Hibiki terpental. Namun dia diselamatkan Yamato yang datang tepat waktu. Yamato melancarkan serangan ke arah Nita. Namun Hibiki memanggil Suzaku dan menghentikan serangan Yamato. Mengetahui Hibiki mengganggunya, Yamato kesal dan ingin mengejar Hibiki ya. Namun Hibiki berkata bahwa dia sudah berjanji akan melindungi Nita. Saat mereka lengah, Luke melancarkan serangan yang dahsyat. Yamato melompat menjauh. Sementara Hibiki berhasil menahan serangan kuat itu. Semua orang terkejut mengetahui Hibiki bisa menahan serangan Luke. Di ruang kontrol, anggota JP mendeteksi munculnya naga Sako. Mereka mengira Luke menggunakan naga itu tadi ya. Tetapi setelah dianalisis lebih baik, bukan Luke maupun Nita yang mengendalikan Sako. Ternyata naga legendaris Sako memilih Hibiki sebagai tuannya. Dengan kekuatan naga itu, Hibiki berhasil menahan terjangan kuat dari Luke. Hibiki melesat ke atas sambil menghalau serangan dari Luke. Saat itu juga Luke menciptakan ledakan untuk menyingkirkan Hibiki ya. Namun Hibiki terus melesat dan mencoba menggapai Nita di atas sana. Hibiki melihat Nita yang menangis. Dia meminta Nita jangan memilih kematian. Nita berkata bahwa hanya itulah yang hanya bisa dia lakukan. Namun Hibiki tetap memintanya jangan mati ya. Karena dia tak akan bisa menerimanya. Nita merasa tak layak bersama dengan Hibiki maupun yang lainnya karena dia lemah.
Saat itulah Hibiki berkata bahwa semua orang itu lemah dan karena itulah mereka berjuang bersama. Hibiki berteriak dia tak mau kehilangan Nita. Dia pun mengajak Nita untuk terus hidup bersama. Dan pada akhirnya Nita berhasil disadarkan luar. Berhasil diusir tanpa mencelakai Nita. Semua orang terkejut melihat hal tersebut. Bahkan Yamato menganggap itu adalah sebuah keajaiban. Hibiki pingsan setelah menyelamatkan Nita. Sementara itu Yamato meminta semua anggotanya untuk bersiap menghadapi Snapterion terakhir. Menurut info, semua Snapterion terakhir memiliki kekuatan sama Snapterion sebelumnya. Karena itulah pertarungan harus dilakukan habis-habisan. Hari pertarungan penghabisan pun tiba. Snapterion muncul dan menghancurkan gedung pemerintahan Jepang. Yamato maju ke depan dan melawan Snapterion itu. Nita dan yang lainnya pun turut membantu. Ketika pertarungan tengah berjalan dengan sengit, mendadak Snapterion menggunakan semacam gelombang frekuensi untuk memaksa mundur semua iblis panggilan. Yamato dan yang lainnya pun tak memiliki kekuatan lagi ya. Saat itulah Fumikano menggunakan gelombang sejenis dan mengacaukan gelombang dari Snapterion. Akhirnya para iblis utusan pun kembali muncul. Celakanya Snapterion melancarkan serangan ke arah Fumikano. Profesor itu pun terbunuh. Setelah itu Snapterion melakukan pembantaian besar-besaran. Yamato dan yang lainnya tak berkutik melawan Snapterion tersebut. Ledakan demi ledakan terjadi di mana-mana. Airo dan Jungo tewas dalam sebuah ledakan. Tak lama kemudian, Hinako juga terbunuh dalam ledakan itu. Akhirnya Yamato mencoba melawan Snapterion itu seorang diri ya. Dia mencoba menahan wujud Snapterion yang hampir menimpanya. Saat itulah Hibiki datang, dia membantu Yamato dan menahan Snapterion yang hampir menimpa mereka. Hibiki berkata bahwa dia akan melindungi dunia yang ada sekarang ini dan tidak akan membiarkan Yamato menciptakan tatanan dunia baru. Tak lama kemudian, Daichi memanggil iblis super kuat yaitu Jack Frost. Dengan kekuatan Jack Frost, Snapterion berhasil didesak mundur. Pertarungan pun berlanjut dengan keunggulan di regu JP sampai pada akhirnya Snapterion terakhir itu pun bisa dihancurkan. Ujian bagi umat manusia pun selesai. Manusia berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Yamato berdiri dan siap untuk menjalankan rencananya. Namun Hibiki mencoba menghentikannya. Dia tidak bisa membiarkan Yamato menciptakan dunia baru sesuai keinginannya. Namun Yamato tak peduli. Jika Hibiki ingin menghentikannya, maka Hibiki harus membunuh Yamato. Dia juga memperingatkan Hibiki apabila Hibiki mencoba menghalanginya. Dia tak akan segan-segan untuk membunuh Hibiki ya. Saat itulah Alcor muncul. Dia berkata bahwa tak akan membiarkan Yamato membunuh Hibiki ya. Alcor berkata dia akan membunuh Yamato atas keinginannya sendiri dan mempercayakan nasib dunia pada Hibiki ya. Mereka berdua pun langsung bertaruh. Saat pertempuran mereka dimulai, Hibiki menjelaskan kepada Daichi dan Nita apa yang akan terjadi pada dunia jika Yamato berhasil setelah bertemu dengan Polarias. Yamato akan menciptakan dunia sesukanya sendiri ya. Di tengah-tengah pertarungan, Alcor berkata bahwa dia akan mendukung Hibiki ya. Alasannya sederhana karena dia diperlukan seperti manusia ketika bersamanya. Yamato membahas bahwa sebaiknya Alcor kembali menjadi mekanisme tak berakal seperti yang seharusnya. Saat itu mereka berdua menerima klip kematian satu sama lain. Hibiki juga menerima klip kematian mereka. Saku berkata dia akan membantu Yamato sampai akhir. Hibiki mencoba menahannya dan saat itulah dia menerima klip kematian Saku. Perempuan itu pun pergi menuju pertarungan Alcor dan Yamato berada. Di pertempuran, Alcor mengejar Yamato sampai babak belur. Dia bahkan dengan mudah menghancurkan Cerberus. Alcor berniat menghabisi Yamato, namun Saku muncul dan menahan serangan itu. Kematian Saku memberi Yamato cukup waktu untuk memanggil iblis lain, yaitu Nebiros dan Zeu Gongen. Dan pada akhirnya ketika pertarungan kembali berlangsung, Alcor mengakui kekuatan Yamato. Dia ambruk dan kehabisan tenaga. Alcor nekat bangkit dan menjerat Yamato bersamanya. Tak lama kemudian, Hibiki tiba di sana. Dia melihat Alcor dan Yamato yang melayang di udara. Setelahnya keduanya pun meledak dengan dahsyat. Beberapa saat kemudian, secara mengejutkan Yamato muncul dari langit. Pada saat itu kehancuran dunia semakin parah. Seluruh tempat di sana sudah menyempit karena terdistorsi menjadi kehampaan. Tak lama kemudian, sebuah alat untuk menuju ke Polaris muncul. Yamato melepaskan iblisnya untuk menahan Hibiki ya, kemudian melangkah ke alat teleportasi ya. Nebiros dan Zeu Gongen mulai menyerang Hibiki ya, tetapi Nita dan Daichi menghentikannya. Mereka mendesak Hibiki untuk mengejar Yamato, sementara mereka mulai menahan para iblis. Dengan berat hati, Hibiki pun meninggalkan kedua temannya dan melangkah menuju alat teleportasi ya. Sepertinya Hibiki, seluruh dunia pun berhasil terdistorsi menjadi kehampaan total. Hibiki bertemu dengan Yamato di sebuah dimensi kosong.
Menyadari bahwa Polaris hanya akan bertemu dengan salah satu dari mereka, mereka berdua memanggil Byakuya dan Cerberus lantas memulai pertempuran terakhir untuk mendapatkan hak menciptakan kembali dunia. Keduanya melakukan pertarungan habis-habisan. Iblis masing-masing dari mereka saling beradu kekuatan. Sepanjang pertarungan, Hibiki mencoba menyadarkan Yamato. Dia sendiri ingin mengembalikan dunia seperti sedia kala. Dia akan memulai kembali dunia yang dulu. Namun jelas saja hal itu dianggap konyol oleh Yamato. Dia tetap pada pendiriannya bahwa sistem dunia yang lama itu kacau. Dia akan menciptakan sistem baru yang lebih baik. Pertarungan semakin sengit. Dan pada akhirnya Hibiki berhasil mengalahkan Yamato. Untuk terakhir kalinya Hibiki meminta Yamato mengubah rencananya. Namun ternyata Yamato masih nekat untuk bertarung. Dia bangkit dan memanggil beberapa iblis sekaligus. Ternyata dia bisa melakukan penggabungan iblis. Dengan beberapa iblis yang sudah muncul, Yamato menciptakan iblis yang super kuat, yaitu Satan. Tanpa ampun, Yamato memerintahkan Satan menyerang Hibiki. Saat itulah secara mengejutkan iblis milik Daichi muncul dan menahan serangan Satan. Hibiki terkejut saat dia melihat HP-nya. Dia melihat semua iblis milik teman-temannya. Karena itulah Hibiki memanggil satu persatu iblis milik temannya. Dia menggabungkan para iblis dan memunculkan sosok Loki, sang raja monster. Tak berhenti di sana, Hibiki melakukan penggabungan iblis-iblis lain. Hasil dari penggabungan itu digabungkan dengan Loki. Pada akhirnya sosok iblis kuat yaitu Lucifer muncul. Yamato terkejut dengan kemampuan penggabungan luar biasa tersebut. Namun dia tak mau menyerah. Pertarungan pamungkas pun terjadi. Dan pada akhirnya Lucifer berhasil menghabisi Satan. Yamato pun rubuh tak mampu lagi melanjutkan pertarungan. Hibiki segera mendekati Yamato yang tak bisa bergerak lagi. Pertarungan itu pun dimenangkan Hibiki. Pada akhirnya Hibiki pun sampai ke tempat Polaris berada. Cahaya putih membentang ke segala arah. Hibiki sedang menunggu temannya di sebuah jalan. Tak lama kemudian ada Daichi muncul dan menghampirinya. Mereka pun pergi ke Starbucks dan ngopi. Di sana setelah membahas tentang kuliah, Daichi menunjukkan sebuah situs yang menunjukkan klip kematian. Mereka pun pergi ke stasiun untuk pulang. Di sana mereka bertemu dengan cewek kelas C yaitu Nita. Tanpa basa-basi, Hibiki memanggil Nita. Mereka pun semua berkenalan dan langsung akrab. Sementara itu Hibiki malah menangis terharu. Tak lama kemudian kereta datang. Hibiki berdebar-debar apakah akan terjadi kecelakaan lagi. Namun ternyata kereta tiba tanpa ada kendala. Saat pintu terbuka mendadak Hibiki berlari meninggalkan stasiun. Saat sore tiba Hibiki sampai di kantor pemerintahan Jepang. Dia dilarang masuk oleh petugas. Hibiki bilang dia harus menemui Yamato. Saat itulah Yamato yang menggunakan mobil muncul di sana. Yamato bilang dia tidak kenal dengan Hibiki. Namun saat itulah Yamato tersenyum. Kemudian melanjutkan perjalanannya. Hibiki pun menangis terharu karena Yamato masih hidup. Di sisi lain, Alcor berdiri dan mengawasi dunia yang sudah diulang oleh Hibiki tersebut. Dia percaya bahwa umat manusia sudah tidak membutuhkan pengawasannya lagi. Dan anime ini pun selesai sampai di sini coy. Oke lah, mari sedikit kita bahas ke kesimpulannya biar tambah afdol. Devil Survivor 2 The Animation ini memang mantep banget. Semua misteri yang disajikan diwajibkan tuntas di akhir anime ini dan gak ada yang bikin gantung sama sekali ya. Di awal-awal cerita, Mimin sempat ngerasa aneh. Kenapa kalau organisasi JP udah tahu bakal ada bencana, kok bisa mereka malah ngadain persiapan buat evakuasi atau semacamnya? Mereka malah ngebiarin orang-orang pada innalillahi ya. Ternyata akhirnya kejawab kalau semua itu emang tujuannya Moto. Dan juga mau diselamatin atau dievakuasi gimana pun emang pada akhirnya mereka bakal meninggoy. Karena dunianya yang remuk. Nah, ending yang diambil tokoh utamanya juga unik banget. Yaitu mengulang kembali peradaban manusia dengan tatanan yang sama. BTW terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sedari awal sampai akhir. Mimin minta doanya teman-teman agar Mimin selalu diberikan kesehatan untuk membahas alur cerita berjam-jam buat kalian semua.